Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. VTEC dan VVT-i adalah teknologi yang dimiliki oleh Honda dan Toyota. Keduanya sama-sama dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi mesin, memungkinkan kendaraan memiliki performa yang lebih tinggi dan konsumsi bahan bakar yang lebih rendah. Meskipun tujuannya sama, namun keduanya bekerja dengan mekanisme yang berbeda. VTEC singkatan dari Variable Valve Lift and Timing Electronic Control, yang berarti variasi pada jarak dan lama bukaan katup yang dikendalikan secara elektronik. VTEC menggunakan 3 buah noken atau cam untuk menggerakkan katup, di mana cam tengah hanya bekerja di RPM tinggi dan 2 cam lainnya pada RPM menengah ke bawah. Cam putaran bawah memiliki profil bukaan atau lift yang pendek, dan cam tengah memiliki profil lift yang lebih tinggi dan durasi yang sedikit lebih lama. Cam dengan profil lift rendah digunakan pada putaran rendah, karena di putaran tersebut waktu terbukanya katup lebih lama, membuat udara yang ditarik oleh piston dapat mengisi seluruh ruang bakar meskipun bukaan katupnya kecil. Penggunaan profil lift yang pendek juga mengurangi daya yang terbuang untuk mendorong per katup. Torsi pada putaran bawah masih terjaga. Pada putaran tinggi, ketika waktu terbukanya katup menjadi sangat singkat, piston akan kesulitan menarik udara untuk mengisi seluruh ruang bakar. Oleh karena itu, digunakan cam atau noken yang profil lift tinggi dan durasi yang sedikit lebih lama agar udara mampu mengisi seluruh ruang bakar. Ruang bakar dapat terus mengolah banyak udara dan bahan bakar untuk bekerja pada putaran yang lebih tinggi. Penggunaan 2 profil noken as pada VTEC membuat kendaraan-kendaraan buatan Honda menjadi lebih irit dan lebih bertenaga. Sementara VVT adalah singkatan dari Variable Valve Timing yang artinya variasi pada timing bukaan katup. Timing atau pewaktuan bukaan katup dapat dimajukan atau dimundurkan menyesuaikan kebutuhan mesin. Pemindahan timing dilakukan dengan memisahkan noken as dan gear penggerak, sehingga noken as dapat bergerak relatif terhadap rantai timing. Noken as terhubung langsung dengan fan, dan gear rantai timing terhubung dengan VVT housing. Untuk memajukan atau memundurkan noken as, dilakukan dengan mengisi oli pada rongga antara housing dan fan. Misalnya, pada proses pemunduran timing, pelumas akan mengisi rongga mundur dan mendorong pelumas yang ada di rongga maju untuk keluar dari rongga maju, dan juga sebaliknya. Dengan mengatur kapan katup terbuka dan tertutup pada RPM manapun, mesin akan menghasilkan daya dan torsi yang besar tanpa perlu menggunakan banyak bahan bakar, dari mulai berakselerasi hingga kecepatan tinggi. Penambahan I pada VVT adalah penggunaan bantuan kecerdasan komputer dari ECU untuk memperhitungkan beban kendaraan, putaran mesin, sensor throttle, dan sensor-sensor lain untuk menentukan sudut bukaan katup yang paling optimal di setiap rentang RPM. Sedangkan penambahan I pada VTEC bukan hanya pengaturan oleh ECU saja, tapi juga penambahan sistem variable cam timing, yang hampir sama dengan VVT. Mesin dengan teknologi iVTEC memiliki keunggulan dari teknologi VTEC dan VVT sekaligus. Toyota juga sempat mengembangkan sistem yang hampir sama dengan iVTEC, yaitu VVT-Li, atau Variable Valve Timing and Lift Intelligence, yang diterapkan pertama kali tahun 1999 pada Toyota Celica GTS. Namun tidak lagi diproduksi karena teknologi ini tidak mampu memenuhi standar emisi Euro 4. Jadi perbedaan paling mendasar antara VVT dan VTEC adalah pada sistem bukaan katupnya, di mana VVT mengatur timing bukaan katup dengan merubah sudut noken as terhadap VVT-i housing. Sedangkan VTEC mengatur lift dan durasi bukaan katup pada putaran rendah dan putaran tinggi. VTEC hanya bekerja pada putaran tinggi, sementara VVT bekerja pada semua rentang RPM. Keduanya dapat bekerja dengan sangat efisien pada putaran menengah ke bawah dengan menghasilkan torsi yang baik tanpa memerlukan banyak bahan bakar. Sementara pada putaran tinggi, VTEC mampu menghasilkan daya yang lebih besar dengan memanfaatkan cam yang berprofil agresif. Sedangkan iVTEC adalah gabungan antara VVT-i dan VTEC, sehingga memiliki kelebihan dari kedua sistem tersebut. Lalu bagaimana dengan perbedaan performa aktual mesin VVT-i dan iVTEC?
Kita bisa membandingkan kedua mesin tersebut yang dipasarkan di dalam negeri yang memiliki kapasitas yang sama, yaitu 1200 cc, 1500 cc, dan 2000 cc. Di kelas 1200 cc, daya dan torsi mesin VTEC dan VVT-i hampir sama. Mesin iVTEC yang lebih rumit hanya unggul 2 horsepower dan 2 Nm dari mesin VVT-i yang lebih sederhana. Di kelas 1500 cc, iVTEC memberikan perbedaan torsi yang cukup signifikan, bahkan dayanya lebih besar dari 10%. Di kelas 2000 cc, perbedaan daya maksimalnya hingga lebih dari 12%, dan torsinya hanya selisih sekitar 3%. Untuk konsumsi bahan bakar, secara aktual, kedua teknologi ini kurang lebih sama. Ada yang lebih baik di dalam kota, dan ada yang lebih baik di jalan tol. Dan untuk akselerasi, mesin iVTEC juga memberikan pengalaman berkendara yang lebih baik, karena memerlukan waktu yang lebih sedikit untuk mencapai 100 km per jam. Kedua teknologi ini juga digunakan pada produsen otomotif yang lain dengan mekanisme yang sedikit berbeda dan trademark yang berbeda. Ada yang menggunakan variable valve timing saja, atau juga ada yang menggunakan variable valve lift, atau gabungan dari keduanya. Sekian dulu videonya, semoga informasi ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kedua teknologi otomotif yang paling populer ini. Dan juga bisa membantu memilih kendaraan yang terbaik berdasarkan teknologi mesin dan konsumsi bahan bakarnya. Kami harap waktu Anda bermanfaat, jangan lupa untuk komen jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.